Ya, Pak. Bapak. Dalam. Oke, bisa kita mulai ya. Mohon di-on-kan semua kameranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mahasiswa sekalian, ini perkuliahan aljabar linier elementer ya. Kelas 2A betul ya? Kelas 2A. Nah, oke, sebenarnya sudah saya siapkan karena kita trennya kan luring ya, beberapa waktu terakhir itu luring, maka sebenarnya sudah disiapkan semuanya, perkuliahannya luring, termasuk kampus, dosen juga, saya pribadi juga menyiapkan pembelajaran luring, tapi tiba-tiba kita harus daring karena memang apa namanya, Omikron ini sudah mulai banyak ya. Bahkan kampus kita hari ini, kampus kita 1, 2, 3 ini semuanya diwajibkan WFH karena akan didisinfektan. Semoga semuanya sehat. Nah, mahasiswa sekalian, mohon dijaga juga kesehatannya. Nah, perkuliahan aljabar linear elementer ini semester 2 tadi. Betul, 2 ya. Berarti saya belum pernah ngajar kelas ini sama sekali ya? Apa sudah pernah? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, berarti belum kenal ya. Oke, sudah, saya perkenalkan diri dulu. MI itu inisial saya, berarti Muhammad Istiqlal. Nama saya Muhammad Istiqlal. Saya nanti ngampu biasanya aljabar linear elementer, statistik, kemudian persamaan diferensial, terus metode numerik, matematika diskrit. Dulu ada media pembelajaran, tapi sekarang sudah tidak lagi, jarang ngajar media pembelajaran. Nah, paling enggak kalian punya gambaran, nanti kalian kalau ketemu saya itu di mata kuliah matematika ya, kematematikaan. Kependidikan matematika itu saya jarang sekali ngajar.
nanti ke matematikaan nanti kalian mungkin akan ketemu lagi dengan saya di semester berikutnya. Nah, di semester ini saya ngajarnya aljabar linear elementer sama matematika diskrit, metode numerik, sama satu lagi statistik. Nah, aljabar linear elementernya ada kelas 2A, 2B, 2C. Nah, di sini saya dosen tadris matematika ya, jadi ruangan saya kalau kalian sudah pernah ke kampus belum ini? Sudah pernah ke kampus belum selama ini? Belum? Atau sudah pernah? Sudah, Pak. Nah, oh ya, kemarin itu sempat luring ya? Bener ya? Sempat luring sebentar ya? Ya. Ya. Oke, nah kalau mau nanti di sana. Ketemu saya di lantai 2. Ruangan saya di lantai 2 yang dulu musola, sekarang jadi ruang dosen karena keterbatasan ruangan masih disetting. Oke, itu mungkin perkenalan dari saya sebentar. Nanti kita sambil kenal, sambil jalan, sambil belajar. Nanti kita bisa sambil saling mengenal satu sama lain. Karena banyak ya. Nanti kalau kalian ketemu saya karena daring ya, karena daring mungkin saya enggak hafal. Nanti kalian nyapa saya duluan saja, tak apa-apa. Nanti pasti nggak mungkin saya nggak noleh. Ya, nah, kalau kalian, nah, tapi kalau kalian saya nyapa kalian itu kan saya takutnya kalian beda orang, karena kalau perempuan itu kok kayaknya sama semua kalau sudah pakai jilbab itu rada susah apa namanya membedakan. Ada panggil misalkan Safrina, ternyata nggak nengok, ternyata bukan, atau nengok siapa ya, nah, saya kan jadi apa namanya ya. Tapi kalau kalian manggil saya, nyapa saya, silahkan. Apa saja, nanti sambil kelar, karena semester 2 ini ya. Oke, perkuliahan kita ini nanti settingnya itu 14 pertemuan ya, tambah UTS, UAS, berarti total nanti ada 16 pertemuan. 14 pertemuan, tatap muka harusnya, tapi karena harus daring, kemarin keputusannya 7 pertemuan pertama atau bagian kuliah bagian 1 ini sudah diputuskan daring. Nanti kuliah bagian 2 yang setelah UTS nanti baru akan diumumkan lagi apakah full luring ataukah separuh-separuh seperti kemarin ataukah bagaimana, nanti baru akan diumumkan. Ya, pokoknya kita ikuti sajalah, sudah ada yang memikirkan hal-hal seperti itu, kita tinggal menjalani aja. Daring siap, luring siap. Oke. Kalau daring bisa sambil kamar, bisa sambil apa, tapi ya kalau bisa jangan sambil kerja. Nah, kuliah daring itu ternyata berat. Ya, kuliah daring itu ternyata lebih berat daripada luring, karena di rumah itu seolah-olah kita nggak ngapa-ngapain, dikiranya nganggur, glundang-glundung ning kasur, ternyata padahal lagi mumet mikir ke soal aljabar linier. Nah, dikiranya orang rumah, wah ini ngomah gur turu wae, padahal itu baru merenung. Merenung. Ya itu suka dukanya ya. Sukanya ya kita sering di rumah aja, sering di rumah, nggak begitu capek fisiknya, tapi mungkin kadang sok bosen ya, apa jalan-jalan keluar, penting protokol kesehatan. Kayak Ukrima Tunisia ini ya tertib sekali kan, di rumah pakai masker itu. Ini di rumah, Ukrima Tunisia di rumah. Enggak, Pak, lagi enggak di rumah. Oh, lagi nggak di rumah. Di mana ini? Jangan-jangan kerja ini? Mboten. Oke. Nah, kuliah kita nanti nggak ketat-ketat amat ya. Nanti Zoom kita ini paling maksimal 2 kali selama mungkin ya, maksimal 2 kali Zoom kita. Nah, kemarin kebijakan, pertimbangan dan lain sebagainya, nanti kuotanya bagaimana, terus mahasiswanya dan lain sebagainya. Nanti akan saya share habis ini teknis perkuliahan. Jadi paling tidak Zoom kita ini pertama ini sudah kita pakai, nanti yang kedua nanti lihat sikon. Ya, kita pakai kapan, kesempatan itu akan kita gunakan kapan, itu nanti kita lihat situasi dan kondisi. Tapi kalau kuliah pertama memang saya niatkan semuanya ini harus Zoom, karena kalau tidak Zoom ya gimana, nanti kalian nggak dengar suara saya juga nggak dengar suara kalian. Nanti kita sudah selesai kuliah,
ternyata kita belum pernah ketemu baik secara virtual maupun enggak, paling ketemu di grup WA atau di Google Form. Kita gimana ketemu di Google Form atau Google Drive itu gimana? Barangnya rano tapi produknya ada. Nah, ini untuk memastikan bahwa kita semuanya sehat dan siap untuk mengikuti perkuliahan. Nanti saya butuh 1 orang untuk sebagai ketua kelas ya. Kemarin ya nanti silakan disepakati ataukah kemarin yang menghubungi saya. Kemudian nanti akan dibuat khusus grup ketua kelas, berarti 2A, 2B, 2C. Itu khusus nanti akan dibuat ketua kelas. Nanti kalau saya butuh apa-apa, saya koordinasinya lewat ketua kelas. Supaya mungkin lebih cepat sampainya ke kalian. Nanti kalau saya langsung ke kalian nanti mungkin sampainya agak lama. Nah, karena saya harus mengumumkan bola-balik kan. Berulang-ulang grupnya itu kan kalian juga grupnya banyak ya, saya umumkan ini ke sini tapi kalau ketua kelas nanti biar ke kelas yang menyebarkan. Oke, ini sudah genap sudah 29. Laki-lakinya ada enggak ini ya? Laki-lakinya ada enggak ini? Ada yang laki-laki Andi Hafid Andi Hafid sama Muhammad Yazid. Ya. Sama Zidan, Pak. Zidan. Zinedine Zidan atau Zidan? Mana Zidan? Zidan mana Zidan? Namanya siapa Zidan? Zidan mana? Zidan mana Zidan? Oh, enggak ada. Belum datang ya Zidan ya? Oke. Oke, saya mohon izin share screen ya, share screen. Mbak wis ngisi. Lewat ini sih. Nah, saya buat dulu wordnya. Lewat itu apa praktek? Oke, sudah nampak belum Word saya? Sudah, Pak. Oke, timeline perkuliahan aljabar linear elementer. Nanti buku utamanya Howard Anton ya, Howard Anton aljabar linear elementer. Edisi keberapa silahkan, tapi edisi kelima ya sudah cukup. Jangan lebih rendah dari kelima, ya. Kelima ke atas, ke-6, ke-7, ke-8 atau ke berapa silahkan. Tapi jangan yang ke-1 atau ke-2, ke-3. Nanti update-nya sedikit. Nah, jadi dua perkuliahan. Sebentar. Jadi ya, 2 perkuliahan ke depan, 2 pertemuan itu nanti dosen yang mengisi ya, saya. 1, 2 itu saya. Nanti pengantar mata kuliah itu nanti hari ini kita pengantar, saya jelaskan teknis selama 1 semester ke depan nanti seperti apa. Kemudian nanti terus penilaiannya bagaimana dan lain sebagainya nanti bisa kita diskusikan. Nah, kemudian nanti yang kedua eliminasi Gauss. Nah, ini sudah saya carikan halamannya ya. Jadi di perkuliahan saya nanti kalian nggak buat makalah, tapi kita akan membahas bukunya Howard Anton ini. Ya, membahas bukunya Howard Anton ini. Nah, ini nanti sifatnya tidak kelompok. Sifatnya nggak kelompok, artinya ini nanti meskipun di presentasi mahasiswa ya, presentasi mahasiswa, ini mahasiswanya ada total, saya cek siakat dulu. Si AK absensi mahasiswa. Oke, kita ada yang masuk siakat itu 2A itu ada pesertanya 30 orang. 30 orang itu berarti udah 2 kepakai saya, berarti sisanya 12 ya. Kalau 30 bagi 12 berarti ada yang 2, ada yang 3, betul ya? 2 mahasiswa ini berarti ini 2 mahasiswa saja cukup karena masih awal-awal itu masih belum terlalu rumit lah. 2 mahasiswa.
Benar ya? 24, benar ya? 2 mahasiswa. Ini yang 3 mahasiswa mungkin ada beberapa itu, berenam ya. Ini 3 mahasiswa. 3 mahasiswa. 3 mahasiswa. 3 mahasiswa. 3 mahasiswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3 berapa? 18 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 12. Pas ya? 30 ya? Betul ya? Betul ya? Betul ya? Oke. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nanti 2 mahasiswa ini bukan kelompok ya, tapi sendiri-sendiri. Dia akan menjelaskan bukunya Howard Anton dari halaman 18 sampai 29 ini. Ya, nanti jadi kita punya 2 penjelasan tentang bukunya Howard Anton itu dari halaman 18 dari halaman 18 sampai 29. Kita punya 2 video penjelasan dari teman kalian. Nanti video penjelasannya diunggah di Google Drive. Ya. Jadi nanti kelas kita itu ada 3 kelas. Setiap pertemuan, katakanlah ini pertemuan ketiga, ada penjelasan 2 video setiap kelas. Berarti kita punya 6 video. Punya 6 video penjelasan tentang bukunya Howard Anton dari halaman 18 sampai 29. Nah, itu saya kira sudah cukup lah, sudah cukup banyak ya. Kalian butuh berapa video? 6 video kalian nanti bisa ngakses juga ke kelas yang lain, ke Google Drive kelas yang lain. Kalian bisa ngakses juga video mereka seperti apa. Nah, ini tadi tugasnya mahasiswa adalah membuat video ya, video penjelasan bukunya Howard Anton ini ya. Kemudian itu bukan kelompok, jadi tetap sendiri-sendiri. Nanti nilai sendiri-sendiri. Nanti masing-masing akan punya nilai sendiri-sendiri. Terus yang selanjutnya itu nanti pertemuan keempat juga sama. 2 mahasiswa ini menjelaskan bukunya Howard Anton halaman 30 sampai 40. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Terus sampai menghitung determinan ini 2 mahasiswa. Sifat fungsi determinan 3 mahasiswa. X1 sekular faktor ini. Ini tidak banyak, masing-masing itu mungkin hanya 8 sampai 12 halaman. Tidak banyak. Kayak ini misal 18 sampai 29 itu kan 11 halaman ya. 11 halaman. Ini 10 halaman, ini 8 halaman, ini 6 halaman malah, cuma 6 halaman. Ini 6 halaman juga, ini 6 halaman. Nah, enggak banyak, jadi hanya sedikit. Hanya sedikit, 6 halaman, tapi kalian bisa perkaya itu dari referensi yang lain atau dari eksplorasi kalian. Nah, di setiap video penjelasan, selain kalian juga membahas contoh soal dan pembahasan, kalian wajib memilih 1 latihan soal, kemudian kalian bahas di video itu. Ya, pilih di bukunya Howard Anton, itu ada latihan soal banyak sekali. Kalian bisa pilih, kemudian kalian kerjakan 1 soal saja. Kalau soal itu 2 ya, misalnya nomor 2, A, B, C, D, kalian cukup kerjakan 2A saja. Kalian ambil soal itu, kalian bahas dalam video, di akhir video kalian bahas. Itu yang latihan soal kalian ambil. Nah, ini mengapa penting seperti ini? Karena saya berharap kalian punya bank soal yang banyak. Jadi kalau 1 orang nanti bahas 1 soal, syukur-syukur bisa lebih, itu kan berarti kalian punya 6 soal pembahasan dari bukunya Howard Anton. Selain contoh soal pembahasan yang ada di bukunya Howard Anton ya, kalian punya sendiri, punya bagian sendiri, sudah mengerjakan. Nah, itu nanti untuk membantu teman-teman kalian. Jadi ini mahasiswa, masing-masing mahasiswa ini bertanggung jawab penuh atas materi yang dia jelaskan. Dan ingat, ini jangan sampai terlewat. Jangan sampai terlewat, itu artinya begini, kalian ternyata harusnya maju pada pertemuan ke-6. Tapi ternyata kalian nggak muncul, nggak mau buat penjelasan. Maka nilai presentasi kalian itu langsung hilang. Tidak bisa diulang. Jadi kalian selama 1 semester hanya mengerjakan 1 tugas saja.
minimal saya usahakan kalian hanya mengerjakan satu tugas saja, yaitu video itu. Selain UTS dan UAS yaitu beda, tapi saya jarang memberikan tugas tertulis, tapi kalian hanya secara pribadi wajib mengumpulkan satu buah video terbaik kalian yang akan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Maka yang kesempatan sekali itu mohon jangan disia-siakan, karena kalau kalian nanti tidak lupa ngisi atau tidak bisa, tidak datang atau tidak membuat dan lain sebagainya, maka itu tidak bisa diulang. Pengalaman semester lalu begitu. Jadi pengalaman semester lalu ada mahasiswa yang nyepelek lah bahasanya, wah mungkin nanti bisalah tetap nggak bisa, maka nggak saya keluarkan nilainya atau saya kasih E. Ya tetap nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa, tetap saya nggak akan memberikan nilai kepada mahasiswa yang tidak presentasi. Ataupun kalau saya memberikan nilai UTS dan UAS itu saya berikan maksimal, itu nilainya D atau E. Kalau nilainya 100-100 loh ya, UTS-nya 100, UAS-nya 100, itu kan baru dapat 50. Nanti ada proporsinya. 50 itu kalau di di pedoman penilaian itu D atau E. Maka kalian jangan sampai melewatkan kesempatan ini untuk bisa berbagi dengan kalian dengan kemampuan kalian yang sebaik-baiknya. Ya, oke. Selanjutnya ini ya nanti bisa dipelajari ya ini ya. Ini sudah sesuai. Ini sudah saya share di Google Classroom. Nanti link Google Classroom-nya ada di bawah sini. Sudah saya siapkan semua di sini. Ini saya copy saja ke ke WA ya, biar enggak. Coba saya cek dulu. A2A. Nah, ini link Google Classroom, Google Drive, Google Form-nya sudah saya share di WA. Oke, saya lanjutkan ya. Masih Microsoft Word saya yang tampil ya. Oke. Nah, ini saya kalau ini nanti bisa kalian cermati, nanti silahkan diisi nama-namanya, terus di ketua kelas mengirimkan timeline ini kepada saya ya. Kepada saya. Oke, kemudian ini pedoman pelaksanaan kuliah daring mata kuliah aljabar linear elementer semester genap tahun 2020-2021. Pertemuan 1 dan 2 diisi oleh dosen. Jadi saya hanya kejatah full mendominasi itu 1 dan 2. Jadi kalian nggak usah minta, saya aja Pak, nggak usah. Ini jatah saya ini. 2 pertemuan 1 dan 2 besok itu kesempatan saya banyak ngomong. Nah, pertemuan selanjutnya itu gantian kalian yang banyak ngomong. Saya hanya meluruskan atau membenarkan apa penjelasan-penjelasan yang keliru. Ya. Selanjutnya ini pembelajaran dilakukan melalui media Google Classroom, tugas UTS dan UAS, WhatsApp, komunikasi ya, Google Drive, Google Form. Jadi Google Classroom nanti akan lebih kepada pengumpulan tugas UTS dan UAS ya. Mungkin perkuliahan ini saya sudah mencoba Google Classroom untuk perkuliahan yang full gitu, tetap belum bisa maksimal. Saya belum bisa mendapatkan absensinya bagaimana nanti, kemudian kurang. Nanti kita coba minggu depan kita coba full Google Classroom coba. Bisa jalan atau enggak? Kalau enggak ya berarti kita online-nya itu lewat WA. Kenapa saya menggunakan kombinasi sekian banyak ini ya? Karena saya coba pakai e-kelasnya IAIN Solo 3, saya sendiri belum begitu menguasai. Saya takutnya saya bisa pakai, masih ya belum 100% ya. Saya takutnya lagi ketika saya pakai e-kelas IAIN Solo 3, tapi mahasiswa belum familiar dengan itu, sehingga akan terkendala di situ. Maka saya masih memutuskan untuk menggunakan kombinasi banyak media ini. Karena masing-masing punya keuntungan. Seperti Google Classroom itu tugas UTS dan UAS kalian itu akan terrecord dengan baik, terkelola dengan baik. Jadi tidak mungkin akan hilang, yang mengumpulkan terlambat juga pasti tahu dan lain sebagainya. Kemudian WhatsApp itu memang yang paling real time ya, real time artinya ada pertanyaan saat itu juga bisa langsung kita jawab atau bisa langsung kita komentari.
tapi dia tidak efektif untuk pengumpulan tugas. Ya, karena tidak terstruktur. Dan nanti kalau sudah di-delete sama yang punya, kita sudah nggak bisa ngunduh. Maka bubar semuanya. Maka WhatsApp itu memang komunikasi real time kita untuk tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, Google Drive itu untuk video presentasi. Jadi video presentasi kalian nanti diunggahnya di Google Drive, bukan di YouTube. Mengapa demikian? Pernah saya coba pakai di YouTube, tapi ternyata melacak video-video itu sangat susah sekali. Sehingga ketika saya harus mau mencari videonya Fajrina misalkan gitu ya, ternyata nggak ketemu, susah sekali. Saya harus menghubungi Fajrina mungkin atau menghubungi ke kepala ketua kelasnya. Nah itu cukup susah. Tapi ini saya organisir menggunakan Google Drive. Itu nanti per pertemuan sudah ada drive-nya. Kemudian Google Form. Nah ini Google Form ini memang untuk presensi dan komentar penilaian kalian terhadap teman-teman kalian yang presentasi itu paling aman pakai Google Form ini. Karena nilai kalian memberikan nilai ke teman kalian itu rahasia. Yang tahu hanya saya dan kalian. Dan teman-teman kalian kamu kasih 50, kamu kasih 100 juga kalau kamu nggak ngasih tahu, dia juga nggak akan tahu. Sehingga kombinasi ini saya kira masih aman ya, masih powerful lah buat saya ini untuk perkuliahan. Sehingga nanti saya mau ngecek dan lain sebagainya. Semuanya juga sudah saya siapkan. WhatsApp juga sudah kalian susun, Google Classroom sudah saya siapkan, Google Drive-nya juga sudah saya siapkan, Google Form-nya juga sudah saya siapkan. Dan nanti materi sistem persamaan linear ini juga sudah saya buat video penjelasannya ya. Nanti mungkin kalau tidak bisa saya jelaskan di Zoom ini karena mungkin keterbatasan waktu dan lain sebagainya, ini nanti bisa kalian tonton saja videonya penjelasan saya tentang materinya ini yang pertemuan hari ini. Nah, Google Drive, Form, Classroom sudah akan dibuat dosen, sudah saya buat, sudah saya share juga kepada sekalian. Setiap mahasiswa wajib mempresentasikan materinya melalui video yang menarik. Ya, melalui video yang menarik. Menarik itu yang bagaimana? Menarik itu ya kalian saja, ukurannya kalian saja. Kalian nonton video, kalau itu bagus, ya itu berarti menarik. Ya kira-kira seperti itu. Tapi kalau kalian jenuh, lihat video seperti ini kok jenuh. Nah, ini berarti itu nggak tertarik. Pokoknya kuncinya video yang minimal, standar minimalnya video itu adalah satu, itu suaranya jelas. Jadi suaranya jangan pelan sekali, suaranya benar-benar jelas, ya, clear. Jadi suaranya itu terdengar dengan baik. Kemudian baru gambarnya jelas. Kalau gambarnya nggak bagus, suaranya bagus, itu videonya substansinya sebagus apapun, itu tetap tidak akan menarik untuk penonton. Ya, kemudian kalau kebaliknya, videonya bagus tuh, animasinya banyak, videonya warnanya bagus dan sebagainya, jelas HD ya, full HD atau high definition tinggi, kualitas gambarnya tinggi, tapi suaranya itu pelan sekali. Bahkan volumenya 100 di setel itu masih kedengaran pelan karena mungkin mikrofonnya nggak bagus ya, atau terlalu jauh atau terlalu bising, itu juga substansinya nggak akan sampai kepada audiensnya. Ya, maka kuncinya dua. Yang pertama itu suara, video itu harus jelas. Baru kita bicara substansi. Ya, baru bicara substansi. Nah, kalau itu substansi, wah ini bagus, ini clear, berarti enak ini. Kemudian dalam setiap video harus ada satu latihan soal ya, bukan contoh soal yang ada, tapi itu contoh soal juga nanti silahkan dijelaskan, tapi kalian wajib mengambil minimal satu soal dari bukunya Howard Anton itu, kalian ambil, kalian bahas melalui video situ. Nah ini untuk mengukur kejelasan kalian terhadap materi yang kalian presentasikan. Kemudian video presentasi diunggah di Google Drive sesuai folder kelas dengan nama file sebagai berikut ya. NIM, nama mahasiswa, kelas. Ya, unggah video presentasi paling lambat H-1 dari jadwal presentasi. Alhamdulillah kuliah aljabar linear elementer ini semuanya hari Senin. Ya, berarti maksimal hari Minggu jam 24.00
itu sudah harus ada di Google Drive. Ya, maka yang membuat video ini nggak bisa kalian cepet-cepet mepet-mepet, ini nggak kayak, malah justru ini susah, nggak seperti makalah ya. Kalau makalah kalian malamnya baru buat itu bisa, tapi video nggak bisa, karena kalian harus pertama menyiapkan materi apa yang harus kalian sampaikan. Ngomong di depan video itu nggak mudah. Ya, ngomong direkam itu tidak mudah. Kemudian yang kedua, kalian nanti masih harus memastikan video kalian oke. Ya, kemudian kalian kalau butuh editing, kalian harus ngedit, ya toh, harus melakukan editing. Terus setelah itu, kalau kalian harus ngunggah itu juga nggak gampang. Ngunggah itu juga butuh waktu, butuh, ya nanti juga harus cari tempat yang banter, ya harus cari tempat yang kenceng. Nah, selanjutnya seperti itu ya. Terus itu kira-kira video menjelaskan seperti itu. Absen dilakukan pada saat jam perkuliahan. Presensi lewat Google Form itu harus dilakukan pada jam perkuliahan. Jadi 10.20 sampai dengan 12.00 paling lambat. Telat dari itu atau kegasian itu berarti dianggap terlambat atau tidak hadir. Ya, mohon diperhatikan. Jadi presensi itu harus dilakukan pada saat jam perkuliahan. Karena dalam presensi nanti, dalam Google Form presensinya nanti, kalian akan ditanya siapa nama presentatornya, berapa kamu menilai untuk presentatornya, mengapa kamu menilai segitu untuk presentator, apa yang dijelaskan presentator, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kalau kalian belum nonton videonya, itu kalian nggak bisa ngisi itu. Bahkan kalau kalian hanya ngisi template, template ya, misalkan materinya ini, atau saya paham dengan materinya gitu. Nah itu kan disuruh menceritakan, tapi kalian hanya jawab saya memahami materinya dengan baik. Nah itu bukan, kalian saya anggap belum memahami. Kalian ceritakan, tadi ada ceritakan apa yang disampaikan presentator itu. Ceritakan itu bukan mindah materi ya, rumus-rumus kamu pindah, rumus-rumus kita sudah tahu, saya sudah tahu rumus-rumusnya. Tapi kamu cerita saja yang kalian dapatkan, kamu dapatkan dari apa, terus apa perkuliahannya, pokoknya kamu ceritakan aja. Nah dari situ saya akan melihat kamu mengikuti perkuliahan daring ini dengan serius atau tidak. Nah ini akan mempengaruhi banyak hal, ya itu. Kemudian pertanyaan disampaikan melalui Google Classroom. Nanti kita coba ya, atau WhatsApp. Nanti kita coba. Saya masih kalau yang ini saya masih belum masih. Kalau semester kemarin saya pakai WA ya, tapi kok saya pengen coba pakai Google Classroom. Kita coba minggu depan berjalan lancar atau tidak. Pada setiap pertemuan, diskusi dipandu oleh moderator, mahasiswa yang minggu depan maju. Contohnya begini, katakanlah Eka Septiana maju pertemuan kedua, maka yang menjadi membuka diskusi atau menjadi moderator itu adalah misalkan Stania minggu ketiga, Eka minggu kedua. Berarti Stania itu memandu jalannya diskusi. Nanti satunya itu membuat notulen. Jadi satunya membuat notulensi yang akan diunggah di Google Drive juga. Jadi notulensi diunggah di Google Drive. Nanti yang Stania itu memandu jalan diskusi, membuka, kemudian silakan presentasi dan lain sebagainya, terus ada pertanyaan dan sebagainya. Nanti selama perkuliahan saya akan standby dalam grup. Jadi saya akan memantau. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab atau belum bisa dijawab atau mungkin jawaban dari presentator melenceng, itu nanti saya akan meluruskan. Tapi kalau tidak ada masalah ya saya sifatnya standby. Jadi kalau kalian komen di grup itu kalian cek saja infonya. Kalian pesan kalian ditahan itu atau diklik info itu mesti saya sudah baca. Pesan kalian mesti saya sudah baca. Nah, saya standby di grup dari jam 10.20 sampai 12.00, maka saya grup yang akan saya prioritaskan, saya prioritaskan balas itu ya grup kelas 2A itu. Saya akan standby di situ. Tapi kalau tidak perlu saya jawab ya tidak perlu saya jawab. Begitu.
Nah, ini yang ada rewardnya ya. Video presentasi terbaik pada setiap pertemuan pada perkuliahan tahap 1 itu akan mendapatkan nilai UTS minimal 70. Jadi kalau kalian minimal dari bagian 1 7 pertemuan pertama ya, itu nanti akan dipilih satu video terbaik, video presentasi terbaik setiap pertemuan. Jadi kan dua orang yang presentasi itu, yang salah satunya itu pasti akan jadi yang terbaik. Terbaik itu terus bukan yang sempurna, tapi lebih bagus daripada temannya. Nanti 50% penilaian dari kalian, ini 50% penilaian dari saya. Satu orang yang videonya dapat nilai paling tinggi itu, dia akan mendapatkan nilai UTS minimal 70. Jadi kalaupun kalian garap UTS-nya itu salah semua, ya itu dapatnya nilai 70. Tapi kalau kalian dari 4 soal kalian nomor 1 saja yang benar, 2, 3, 4 itu salah. Berarti kalian dapat 95, karena kan satu bobotnya 25. Kalian sudah dapat 95, salah telu. Nah, maka ini nanti yang kuliah bagian 2 itu juga sama. Nah, ini tidak akan ada satu mahasiswa mendapatkan mendapatkan prestasi terbaiknya tetap satu, tetap mendapatkan UTS dan UAS minimal 70 tidak. Masalah hanya satu saja. Karena kan bagian 1 kan sama bagian 2 kan yang prestasi beda. Nah, ini silahkan yang bagi yang mau memperjuangkan itu silahkan diperjuangkan. Bagi yang biasa-biasa saja ya monggo. Ini semua pilihan. Ya, ini semua pilihan. Tapi yang saya harap saya tekankan kepada kalian bertanggung jawab menyampaikan materi ini kepada teman kalian hanya 1 kali saja. Maka satu kali saja itu tolong dimaksimalkan. Jangan sampai lewat. Nah, jangan sampai gelo. Ya. Tuh. Nah, ini 80% perkuliahan cooperative learning ini saya kira ini sudah. Diharapkan mahasiswa dapat mengikuti kelas secara maksimal agar tidak tertinggal materi perkuliahan. Tolong selama perkuliahan sistem sudah disiapkan, materi juga sudah dibuat oleh temannya, silakan disimak dengan baik. Yang lebih susah lagi daripada membuat presentasi itu adalah menyimak penjelasan teman kalian. Itu pekerjaan yang lebih berat daripada kalian membuat video presentasi. Kalian bertahan nonton video teman kalian dari menit ke-0 sampai menit terakhir, itu kalau bisa full kalian lihat itu sudah luar biasa sekali. Karena itu butuh perjuangan. Mendengarkan orang lain berbicara, menyimak apa yang disampaikan orang lain itu cukup membutuhkan energi yang besar, sehingga kalian harus bisa mengikuti perkuliahan ini dengan maksimal. Jangan mindsetnya wah saya kuliah nggak kuliah, saya nggak kuliah nggak saya kuliah juga nggak bisa apa-apa. Ini aja nggak bisa. Jangan begitu. Mindsetnya harus ditukar. Lawang kamu datang aja nggak bisa, ikut serius aja nggak bisa paham, apalagi kalau nggak dapat apa-apa. Ya, nggak dapat apa-apa. Maka kalian harus menata lagi niatnya supaya kalian mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Keseriusan, kedisiplinan, dan kejujuran itu menjadi poin penting dalam perkuliahan. Nah, ini yang jangan main-main soal kejujuran ini. Kejujuran ini banyak sekali kasus. Kalau kalian tanya kakak tingkat kalian kalau kuliah dengan kuliah-kuliah saya itu seperti apa. Kalau ada indikasi kerjasama dalam mengerjakan tugas yang seharusnya tidak kerjasama, maka yang memberikan jawaban atau yang menerima jawaban itu semuanya langsung saya beri nilai 0. Jadi saya tidak akan mentoleransi alasan apapun. Kerjasama itu kan pasti ada pihak pemberi dan pihak menerima, maka dua-duanya tidak akan saya tolerir. Kecuali dia mengambil jawaban temannya, itu beda cerita. Ya, begitu. Jadi tolong UTS, UAS kerjakan secara mandiri, kerjakan dengan baik, dan seterusnya. Saya lebih melihat kepada keseriusan kalian mengikuti perkuliahan ketimbang nilai kalian yang 100. Saya lebih suka nilai 80 tapi kalian serius mengikuti perkuliahan daripada
100 tapi itu kerjasama atau itu mungkin kalian mengikuti kuliahnya hanya berapa persen. Nah, itu tolong ini diperhatikan dengan baik. Nah, ini aspek penilaian. Nih. Ini kehadiran 5%, kuis tugas aktifan ini 10%, presentasi 25%. Maka ini kuis tugas keaktifan ini bergabung dengan yang nomor 2 ini. Jadi presentasi kalian itu nilainya 35%. Kehadiran kalian 5%. UAS UTS 60%. Kalau kalian nggak presentasi, berarti kalian kehilangan nilai 35. Dan kehadiran 5% mungkin juga nggak akan dapat karena mungkin kalau nggak ada presentasi mungkin juga indikasinya juga mungkin pertemuan-pertemuan sebelumnya juga nggak datang. Berarti otomatis kalau kalian UTS dan UAS-nya itu kalau hebat sekali dapat 100 dua-duanya, maka kalian baru dapat 60. 60 itu belum lulus. Kalian harus ngulang semester depan. Kalau tidak salah nilainya C per D atau berapa. Pokoknya nah, silahkan lihat pedomannya. 85 sampai 100 itu terus apa gitu. Itu kayaknya 60 itu belum lulus deh. Setahu saya. Nah, ini tolong itu pun kalau kalian dapat 100 nilainya, maka kalian kalau presentasi sudah dapat nilai 35% sudah dapat tuh. Kalau dapat nilai yang terbaik tuh, presentator terbaik nanti UTS-mu dapat 70 tuh, tinggal ngajar sedikit lagi dapat 30. Nanti nilai A di mata kuliah saya itu bukan sesuatu yang susah sekali, asalkan kalian serius. Ya. Tapi nilai E itu juga tidak susah dapatnya. Kalau kalian lewat satu saja, set gitu, lewat kewajiban kalian. Itu ya wis mungkin D atau E itu juga. Saya tidak jarang memberikan nilai A, juga tidak jarang memberikan nilai E. Kira-kira proporsinya mungkin sama lah. Kalau memang tidak bisa dipertahankan, dan saya nggak ada etikat baik juga saya tidak akan nilai apapun. Karena ketika saya mengangkat satu orang nilainya, maka saya menzolimi kalau ini 30, 29 yang lain. Jadi mari kita atur bersama-sama. Ini linknya ya sudah saya share, silakan mulai hari ini sudah bergabung di Google Classroom-nya supaya bisa masuk. Kalau ada notifikasi apa bisa kalian dapatkan. Google Form-nya ini absennya, silakan nanti sudah bisa mulai absen dan seterusnya. Nah, mungkin ini pengantar perkuliahan. Nanti untuk materi sistem persamaan linear nanti sudah saya siapkan videonya. Ini masih proses unggah, jadi mohon bersabar, nanti ketika sudah nanti akan saya share ke kalian. Ada pertanyaan mungkin yang mungkin bisa kita dari penjelasan saya itu? Ada pertanyaan? Siapa ini? Suaranya kecil sekali. Syafrina Ahda. Oh ya, silakan Syafrina. Ya, silakan. Itu ada batasan menitnya nggak buat videonya, Pak? Oh iya, untuk video itu maksimal 30 menit saja ya, nggak usah panjang-panjang. 30 menit itu udah terlalu lama itu. Kalian susun 15 sampai 20, ya maksimal 30 menit lah. Itu sudah lumayan lama itu. Lumayan lama. Itu juga kalian ngunggahnya kalau 30 menit itu berapa giga tuh. Jadi batas minimalnya ya pantas lah kira-kira ya, jangan 5 menit, masuk materi 6 halaman kalian 5 menit. Ya itu jelas tidak mengcover ya, tapi usahakan penyampaiannya itu cukup dalam ya idealnya 15 sampai 20 menit lah. Ya. Itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi mungkin? Sambil menunggu mungkin saya absen ya. Saya absen sambil menunggu. Mohon nanti juga absen di Google Form yang saya share ya. Enggak, yang laki-laki mau ada yang tanya enggak?
Wah, belum ya? Belum ada yang tanya ya? Jadi saya panggil, saya absen ya. Nanti silakan menyaut ya. Videonya dinyalakan supaya saya tahu benar nggak orangnya. Jangan-jangan adiknya atau ibunya atau siapanya. Saya kan nggak tahu. Biar kenal. Oke. Pokoknya sama kuliah sama saya santai aja lah. Santai tapi ikuti timeline yang sudah dibuat. Bukunya Huat Anton nanti silahkan segera dimiliki ya, karena itu yang kita pakai. Silahkan koordinasi dengan HMPS, itu kemarin HMPS sudah kontak saya, tanya buku yang dipakai apa, itu saya juga sudah balas. Itu silahkan nanti kalian bisa apa namanya kontak HMPS, supaya kalau dikoordinir kan belinya langsung itu kan, jadi satu, jadi nggak mungkin keliru kan. Tapi kalau mau beli sendiri Shopee itu ya juga nggak apa-apa. Shopee itu kan murah ya, murah tapi takut nanti nggak kelihatan, nggak terbaca. Ada beberapa. Sambil saya isi input ini. Oke, Hafidotul Hidayah. Saya, Pak. Ya, baru perjalanan kemana? Mau ke Salatiga, Pak. Lah dari mana? Rumahnya mana? Dari Wonosobo. Oh, Wonosobo. Berarti ini memang mau ke Salatiga. Padahal daring kuliahnya. Ke pondok, Pak. Oh, pondoknya mana? Arois. Oh, Prof Mansur ya. Iya. Iya, ya. Hati-hati di jalan. Safrina Ahda. Hadirah, Pak. Ya. Di mana ini? Di pondok, Pak. Pondok mana? Baitul Syukur. Depan kampus ya. Pondok elit itu. Pondok elit ya itu ya. Ya, Yazid Solahuddin. Hadir, Pak. Ya, oke, di mana Mas Yazid? Di rumah. Mana rumahnya? Kesongong Sari, Tuntang. Oh, Tuntang. Sekitar lah, dekat ya. Iya. Ya, oke. Nabila Nur Tasnima. Hadir apa? Ya, di mana ini? Di rumah ini, ada tiker ya. Di pondok ya? Di mana? Lagi takziah. Baru takziah. Oke. Siapa yang meninggal? Orang tuanya. Oh ya, turut berduka cita ya. Nabila Nur Tasnima. Eviana Dian Mareta. Mana gambarnya nggak kelihatan? Entoi mana? Ya, belum saya centang. Dandan sik wae. Ya, videonya harus on ya, biar saya centang. Dina Farida Santi. Dina Farida Santi, nggak ada? Hadir. Hadir mana? Sudah. Dina. Hadir. Sudah. Yang mana? Oh, enggak. Speakernya. Ya, oke. Di mana ini? Di rumah? Iya. Rumahnya mana? Rawasari, Tuntang. Oh, ya dekat. Eviana Dian tadi sudah muncul videonya? Halo? Eviana Dian belum? Mana videonya mana? Gambarnya digambarin. Ya, Pak. Gambarnya. Saya munculkan nih, Pak. Enggak Iya, saya stop video. Oh. Temennya bisa lihat gambarnya Eviana? Bisa, Pak. Bisa ya? Tak setting speaker orang jedul.
Oh iya, Eviana Dian. Sinyalnya mungkin ya. Soalnya ini gambarnya diem aja, menang. Ngelamun ya. Sinyalnya yang ngelamun. Lanjut, Pak. Oke. Siti Sarokah. Sinyalnya. Pak. Siti Sarokah mana? Halo, halo. Hadir. Menghentikan biar kelihatan biar kesorot. Iya, ini udah nyala Ya, oke lah. Oke. Ini di mana ini? Di rumah? Di mana? di pondok, Pak. Pondoknya mana? Pondok pesantren Atanwir Jetis. Jetis, ya, ya, ya. Oke, Atika Rohmah. Hadir atau tidak? Hadir, Pak. Ya, monggo. Di mana ini Atika Rohmah? Di rumah. Oh ya, rumahnya mana? Suruh. Ukrimatunisa. Hadir, Pak. Oh iya, di mana? Di kebun ini ya. Ya, oke. Nggak apa-apa, nyari sinyal, boleh. Lila Adibatul Musta'anah. Hadiroh. Ya, lemas sekali. Baru sakit? Lumayan. Lumayan. Ya. Istirahat ya. Dwi Vita Nur Aini. Hadir, Pak. Oke. Di mana Dwi? Di rumah. Oh, ya. Rumahnya mana? Ketasan, Kopeng. Kopeng, deket lah ya. Eka Septiana. Tiroh, Pak. Ya, di mana ini Mbak Eka? Pondok. Pondoknya mana? Bina Insani. Oh, Bina Insani. Oh ya. Alfia Putri Pajaryati. Handiroh, Pak. Nah, di mana ini? Di Pondok. Pondoknya mana? Mahathir Jamiah Putri. Oh, Pak Yai Ahmadi ya? Pak Yai Ahmadi. Yeah. Dan punyai Anissa Fadilah. Betul ya? Nah. Umi Lailatul. Hadir, Pak. Di mana Mbak Umi? Di pondok, Pak. Pondok mana? Sunan Giri. Oh, Sunan Giri itu mana itu? Kali Bening. Kali Bening, ya Kali Bening. Betul. Ya. Emma Aira Wardani. Hadir, Pak. Ya, di mana Emma? Di pondok, Pak. Oh, pondok mana ini? Sunan Giri, Pak. Oh, jejeran karo Umi tadi ya? Mana Umi Iya, kelihatan? Pak. Oh iya. Ya. Lah itu nanti feedback enggak itu? Bengong-bengong enggak itu? Enggak ya? Enggak. Emma. Enggak, Oke. Pak. Fajrina Ulfatul. Hadiroh, Pak. Hadiro. Di mana Fajrina? Di rumah. Rumahnya mana? Kebumen, Pak. Kebumen, Jawa Tengah. Iya. Kabupaten Kebumen. Kebumen, bukan Kebumen Salatiga kan? Kabupaten Bukan. Kebumen ya. Di mana Kebumennya? Iya. Di mana? Petanahan, Pak. Oh, Petanahan. Petanahan. Kok nggak ngapa ini? Ya, kalau Belum keluar. belum keluar. Orang apa orang kepenak ya. Kalau saya mbah saya di Kutowinangun. Lumayan jauh dari Petanan. Oke, berarti masih daring ya. Baik, sinyalnya mohon distabilkan itu kalau Kabupaten Roto Angel itu. Diah Zadatul. Hadir, Pak. Ya, di mana dia? Di rumah. Di rumah. Mana rumahnya? Kesana Tuntang. Oh, dekat ya. Ono klonengan, baru ada hajatan apa? Oke. Izatul Fikriyah. Tiroh, Pak. Hadiro. Di mana ini Izatul? Di rumah. Rumahnya mana? Di Kudus, Pak. Oh, Kudus ya. Anggi Setiawati. Hadir, Pak. Di mana Anggi?
Di Salatiga, di Pondok. Pondok mana? Baitul Syukur. Oh, tadi jajaran juga sama siapa tadi? Nah, ya. Beda kamar, Pak. Oh, beda kamar ya. Wah, kamarnya ada wifi-nya mesti ya? Nggak ada? Di Nggak nggak ada. sampai. Nggak sampai. Melipir ke kampus itu. Ya, Fitriana Nur Masdina. Hadirah, Pak. Di mana Fitriana? Di Pondok. Pondok mana ini? Mana? Pondok Baitul mana? Syukur. Oh, Batu Syukur. Loh, itu mau Batu Syukur kabeh iki mau. Ya, Vina Nur Farihah. Halo Hadirah, Vina. Pak. Ya. Loh, videonya nggak nyala. Vina, videonya nyala nggak? Monggo mawar merah itu. Mau untuk siapa itu? Nyala, Pak. Ya, di mana Vina? Di Pondok, Pak. Pondok mana? Darussalam, Boyolali. Boyolali, ya, Boyolali. Oke. Sabila Rosada. Hadirah, Pak. Ya, di mana Sabila? Di Pondok. Pondoknya mana? Al-Muntaha Cebongan, Pak. Cebongan, ya, Muntaha. Yang pas tikungan itu ya? Iya. Ada kakak tingkat siapa Lampu namanya? merah. Ya, Ainis itu Apa, kan di Pak? situ ya. Ainis itu di Iya, situ ya. iya. Oh, Iya, Pak. betul ya. Tapi udah lulus Iya. kayaknya ya. Iya, udah. Ya, Fadia Sukma Kenata. Hadirah, Pak. Di mana Fadia? Di Pondok. Pondok mana? Baitul Syukur. Wah sih. Ya, Baitul Syukur. Oke. Udah ini banyak Baitul Syukur ini. Setania. Halo. Hadirah, Pak. Hadirah. Ya, di mana Stania? Sedang di Poltas, Pak. Kenapa? Acara apa? Bikin SIM. Bikin SIM, Pak. Oh, ya. Wah, ya. Oke. Semoga lulus. Ya, Pak. Amin. Terima kasih. Trikunti Indrawati Kartini Latifah. Di mana Tri? Di mana Trikunti? Baru di mana ini? Dari Magelang, Pak. Oh ya, Magelang. Atina Dari Amalia. Hadir, Pak. Hadir. Di mana Tina? Ini lagi di makam. Siapa yang meninggal? Atau ziarah? Apa? Ibunya Anida. Oh, ya, dilanjutkan. Muhammad Zidan Anik. Hadir, Pak, hadir. Ya, di mana Mas Zidan? Lagi nongki. Mana ini? Di pintu, Pak. Gambarnya nggak kelihatan. Pak, ini. Oke, kok muter-muter ini. Diwalik meja nih. Pak, kameranya ini, Pak. Ya. Sama siapa itu di bento? Sama pacar, Pak. Wah, ya. Oke. Nurmawati. Hadir, Pak. Ya, di mana Nurmawati? Di mana? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Mana rumahnya? Dari Suruh. Suruh ya. Dari Suruh. Ya, Andi Hafid. Hadir, Pak. Ya, di mana Andi? Di rumah, Pak. Ya, mana rumahnya? Temanggung. Oh ya, jauh. Adem ya. Ya, oke. Dah, semua saya panggil. Ada yang belum saya panggil? Saya belum, Pak. Namanya siapa? Hah? Novita Sari. Novita Sari. NIM-nya berapa NIM-nya? 38. NIM-nya 38. Oh ya, Novita Sari. Ya, oke. Ya, sudah. Ada lagi yang belum saya panggil? Sudah semua?
Cukup? Ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri? Saya kira cukup. Mungkin cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti silakan setelah ini kalian diskusikan mau dengan teman kalian yang itu yang saya share, sudah saya share di Google Classroom itu atau di WA itu, silahkan itu nanti diisi, tunjuk ketua kelasnya siapa, terus silahkan itu nanti diisi nama-nama mahasiswanya untuk setiap setiap pertemuan, plus dilengkapi dengan tanggal ya supaya nggak lupa, karena lupa biasanya nanti tanggal berapa dan lain sebagainya. Itu sudah saya share di WA group ya, sama di Google Classroom juga sudah saya berikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya mahasiswa sekalian. Selamat menjalankan aktivitas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.